Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Kirimkan pokok doa ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim IRC Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pernikahan. Pelayanan bisa dilakukan secara online maupun offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi Dina di nomor 0852 1901 9090. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya seperti IRC General Service setiap Minggu pukul 10 pagi, MRS Bertanya setiap Selasa pukul 7 malam. Di RP 232 Saturday Service setiap Sabtu pukul 4 sore. Kids Church melalui bulan Juli setiap hari Minggu 1 dan 3 pukul 8:30 pagi. Untuk info lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, KKJ, dan pendaftaran pernikahan pelayanan, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Supaya kita tidak datang dengan tangan yang hampa, mari kita memberi persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan dengan transfer ke rekening Bank BCA atas nama GBI Sawangan. Di nomor rekening 3190143961. Bukti slip dapat dikirimkan melalui WhatsApp 0813 1540 8060. Jangan lupa untuk terus follow Instagram kita di @elroychurch dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya saudara. Saya percaya saudara, meskipun hingga saat ini kita masih harus beribadah dari rumah secara online saudara. Tapi saat kita mau menyembah Tuhan, saat kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan, saat kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan saudara, maka percaya bahwa mujizat Tuhan, kuasa Tuhan tetap terjadi atas hidup kita. Amin. Haleluya saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah hari ini saudara. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Kau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu kami boleh ada saat ini semua karena kasih karunia Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati kami ingin berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah kita sama-sama angkat tangan kita hari ini. Kita mau sama-sama berdoa bagi Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami lepaskan berkat bagi Indonesia Tuhan. Kami katakan shalom atas Indonesia. Kami katakan shalom atas Indonesia. Biar berkat Tuhan tercurah mengalir atas bangsa kami. Kami memberkati bangsa kami dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miana hingga Pulau Rote Tuhan. Kami percaya tidak akan ada satupun yang terlewati. Tuhan Yesus, saat ini kami juga ingin bersatu Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin kami di bangsa ini. Kami memberkati pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Presiden, wakil presiden Bapa.
Engkau juga memberkati para menteri serta jajarannya Tuhan. MPR, DPR Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan Engkau memberkati setiap kepala-kepala daerah Tuhan. Kami percaya roh hikmat daripada Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan. Turun tercurah atas setiap pemimpin kami di bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau boleh berikan kami bangsa yang kaya, bangsa yang subur Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan kalau pada saat ini kami boleh ada di tengah pandemi Tuhan. Kami percaya semuanya baik bagi kami. Kami mau terus percaya, kami yakin bahwa Tuhan Yesus punya janji yang indah atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, saat ini kami juga ingin berdoa bagi gembala-gembala kami Tuhan. Bapa, kami memberkati gembala pembina kami Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta dengan keempat wakilnya. Kami juga memberkati gembala rayon kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Yongki Taufan Wijoyo beserta dengan kedua wakilnya. Tuhan, kami juga berdoa bagi gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Muhammad Riza Solihin Tuhan. Terima kasih untuk gembala yang begitu luar biasa yang boleh Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kami katakan Tuhan, roh-Mu tercurah atas setiap hamba-Mu. Anugerah daripada surgawi tercurah atas hamba-Mu. Kami percaya Engkau akan terus pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari hamba-hamba-Mu ini Tuhan akan terjadi Pentakosta yang ketiga di Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Engkau juga yang memberkati keluarga besarnya Bapa. Lindungi dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kesehatan yang sempurna Engkau berikan bagi setiap pemimpin kami di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kalau pada saat ini Tuhan kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya saat kami mau datang sungguh-sungguh kepada Engkau, maka Tuhan roh-Mu bekerja di tengah-tengah setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk beribadah hari ini sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Yang ada di rumah kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan Yesus, amin. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersuara memuji nama. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Boleh tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Mari katakan dengan iman bersama. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang segala gelisah, Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji. boleh sama-sama angkat kedua tangan kita katakan haleluya. Dari hati
pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Bersama katakan la 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 la, haleluya, la 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 la. Inilah pujian dari hati kami Tuhan, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Sukanya la 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 la, haleluya, la 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 la, Rohmu hadir di sini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Haleluya, saudara, kita percaya bahwa roh Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari siapkan hati kita lebih lagi, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau terus rasakan kehadirat-Mu hari ini Tuhan. Ya Ralaba ya Syakaralaba ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus, kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari lebih sungguh lagi kita katakan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam peluk
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Biar musik memuji Tuhan, saudara. Mari kita sembah Tuhan. Lebih lagi Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Shikamayala bayala 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 boya shanda. Hanya Kau yang kami tinggikan, hanya Kau yang kami sembah, Yesus. Mari terus sembah Tuhan, saudara, saat ini. Kami mau undang hadirat-Mu lebih lagi. Kami tinggikan Kau Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Amen. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain
Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Rain down, rain on us. Rain down, rain on us. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang paling baik, saudara. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak yang baik. Sungguh kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu terus membuat kami bersuka cita Tuhan. Apapun keadaan hidup kami mau terus bersuka cita dan tertawa karena Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang buka setiap hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati setiap kami Tuhan dan dapat kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, shalom jemaat Tuhan yang sangat saya kasih dan lebih daripada segalanya, Tuhan mengasihi kita. Kita sudah sampai pada bulan Agustus, bulan kemerdekaan, dan biarlah kemerdekaan yang datang dari Allah terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara Anda yang berpikir bahwa Pak Riza sepertinya udah kehabisan bahan khotbah karena dari April, Mei, Juni, Juli, sekarang Agustus, setiap minggu saya harus mengisi, kecuali beberapa minggu yang lalu sahabat saya Pastor Billy Lantang ada bersama dengan kita, walaupun itu ibadah khotbah minggu ketiga adalah Pak Niko, tetapi tetap ada pastoral message dari saya. Dan mungkin ada di antara Anda apalagi khotbah temanya tertawa. Sesuatu yang terlalu biasa, yang terlalu ringan, namanya juga tertawa. Tetapi menurut saya di tengah-tengah pandemi menjadi sesuatu yang berharga. Satu kata yaitu adalah tertawa. Dan saya senang kalau Anda kemarin ketika mendapatkan pengumuman lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Japri WhatsApp, Anda berkata ini apa lagi khotbahnya soal tertawa. Dan mungkin Anda sudah mulai tersipu ketika Anda membaca pengumuman daripada ibadah hari ini. Menurut saya, ya betul, itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang biasa, sesuatu yang ringan. Tetapi bukankah di hari terakhir itu menjadi sesuatu yang berharga, yaitu adalah tertawa. Ternyata kata tertawa, saya klik di Alkitab, ternyata ada banyak ayat. Ya saya tidak mengatakan tidak sebanyak kata khawatir, tidak sebanyak kata doa, tidak sebanyak kata takut. Tetapi kata tertawa muncul beberapa kali dalam perjanjian lama dan juga ada beberapa ayat di perjanjian baru. Tetapi sangat menarik secara teologi ya, apa yang terjadi dengan satu kata yaitu adalah tertawa. Mari kita lihat sebentar Mazmur pasal yang kedua. Mazmur pasal yang kedua, perikopnya adalah raja yang diurapi Tuhan. Tentunya Mazmur ini adalah nubuatan. Siapa yang diurapi? Yaitu adalah Kristus. Siapa yang diurapi? Yaitu adalah Yesus.
Di mana sejak Kejadian pasal yang kedua, pasal yang ketiga, manusia jatuh dalam dosa. Sepertinya seolah-olah dosa yang berkuasa atas dunia, dosa yang berkuasa atas manusia. Pemberontakan demi pemberontakan terjadi atas manusia, walaupun ada upaya Tuhan yang sedemikian hebat juga Tuhan kerjakan dari sejak kitab Kejadian sampai kitab Malaiki. Tetapi ini adalah satu nubuatan raja yang diurapi Tuhan. Dan kita akan baca sesuatu yang menarik. Terus terang saya sambil membacakan ayat ini, sambil rekaman ini, hati saya penuh dengan tawa. Kenapa hati saya penuh dengan tawa? Salah satu alasannya adalah Mazmur pasal yang kedua. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Masih ingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu, tepatnya ketika saya mengkhotbahkan mengenai konspirasi, di mana ketika ahli Taurat, tentara Romawi, ketika itu memperolok-olok Yesus. Dalam bahasa Inggris saya jelaskan dalam khotbah saya beberapa minggu yang lalu, yaitu mocking, tertawa, mengejek. Jadi mereka memperolok-olok Tuhan, mereka mengejek Tuhan, mereka mocking. Alkitab bahasa Inggris berkata demikian, bagaimana orang lain diselamatkan sedangkan dia sendiri gagal menyelamatkan dirinya. Mereka memperolok-olok Tuhan. Tetapi ayat yang keempat luar biasa, dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Di tengah-tengah olok-olok manusia, di tengah-tengah olok-olok iblis, di tengah-tengah olok-olok dosa, pemberontakan demi pemberontakan terjadi atas manusia. Alkitab yang berkata demikian. Dan apa yang terjadi? Ternyata Tuhan yang bersemayam di sorga tertawa. Untuk apa? Untuk mengolok-olok dosa, mengolok-olok pemberontakan. Bahwa bagaimanapun iblis tidak akan pernah menang. Bagaimanapun dosa tidak akan pernah menang. Bagaimanapun juga pemberontakan tidak akan pernah menang. Dari ayat ini saya memberanikan diri secara teologis berkata bahwa tertawa adalah ekspresi kedaulatan dan kekuasaan Tuhan atas pemberontakan dunia. Tertawa adalah ekspresi kedaulatan dan kekuasaan Tuhan yang melebihi daripada dunia ini, melebihi daripada dosa, melebihi daripada pemberontakan dunia. Dan ternyata Tuhan di atas sana bersemayam dan tertawa. Bukankah ini ayat sukacita bagi semua kita? Saya dengan tersenyum, saya dengan bersukacita, saya dengan bersyukur membagikan firman Tuhan hari ini dengan tertawa. Karena kita punya Allah yang berdaulat. Kita punya Allah yang penuh dengan kuasa. Kita punya Allah yang tidak akan pernah kalah daripada olok-olok dunia, olok-olok kesulitan, olok-olok kesusahan, olok-olok sakit penyakit, olok-olok pandemi. Kita punya Allah yang bersemayam di sorga, memperolok-olok dunia dan segala isinya. Dan kita punya Allah yang luar biasa, yang bukan hanya menyembuhkan, yang bukan hanya memulihkan, yang bukan hanya memberkati kita, tapi dia ternyata Allah yang penuh dengan kedaulatan dan kekuatan, memperolok-olok dunia, dan dia tertawa sedemikian rupa di sorga. Bukankah secara teologi tertawa adalah satu hal yang sangat teologis, sangat sorgawi, dan sangat ilahi. Kata tertawa sendiri muncul kali pertama dalam Alkitab saya pelajari, yaitu pada saat Kejadian pasal yang ke-21. Kejadian 21, perikop LAI, yaitu adalah Ishak lahir.
Dan kita nanti akan lihat dan Anda bisa pelajari sejarah, Anda bisa pelajari histori daripada Alkitab. Ternyata ketika Ishak lahir, usia daripada Abraham sudah 100 tahun. Dan ternyata usia daripada Sarah ketika dia melahirkan, usianya sudah 91 tahun. Di tengah-tengah kemustahilan, ke tengah-tengah ketidakmungkinan, di tengah-tengah sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin, yang tidak ada satupun prosentase kemungkinan. Usia 91 melahirkan anak. Tetapi berkatalah Sarah di ayat yang ke-6, indah sekali. Allah telah membuat aku tertawa. Kenapa? Karena kita punya Allah yang berdaulat. Kita punya Allah yang punya kekuatan. Melampaui alam, melampaui perkara jasmani, melampaui ketidakmungkinan, melampaui kemustahilan. Dan Alkitab dengan jelas berkata, Allah telah membuat aku tertawa. Kenapa? Karena setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Alkitab berbahasa Inggris dari Amplified Bible. Ada sesuatu penekanan yang indah bahwa Sarah said, God has made me laugh. Dia membuat aku tertawa. All who hear, siapa saja, sampai detik ini bahkan, siapa saja, sampai zaman now sekalipun. Ketika kita pelajari sejarah, Abraham usia 100 tahun, Sarah usia 91 tahun. Dan apa yang didengar dunia, yaitu adalah about our good news. Yaitu berita baik, berita dahsyat, berita hebat, berita luar biasa. Yaitu di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah ketidakmungkinan. Tetapi kita punya Allah yang berdaulat, Allah yang punya kuasa. Karena ternyata tertawa adalah ekspresi Tuhan menyatakan kedaulatan dan kekuatannya. Mungkin Anda berkata, Anda tidak seperti yang dialami oleh Abraham dan Sarah ketika itu. Tetapi apapun yang ada pada Anda hari ini, apapun yang terjadi pada Anda hari ini, ketika tiba-tiba Anda bisa tertawa, ketika Anda tiba-tiba punya sukacita, tiba-tiba Anda berkata, wow, aku seneng banget, kok aneh. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan keuangan, di tengah-tengah kesulitan pekerjaan, kok aku bisa tertawa? Ketahuilah, karena Tuhan yang ada dalam Anda adalah Tuhan yang tertawa dan bersemayam di sorga. Dia punya kekuatan dan kedaulatan melebihi ketakutan kita, kekhawatiran kita, ketidakmampuan, ketidaksanggupan kita. Dia Allah yang bersemayam dan Dia Allah yang tertawa. Tertawa adalah instrumen sorga. Untuk apa? Untuk Anda dan saya bisa menikmati sorga kecil di bumi. Sorga kecil di bumi. Saudaraku, saya ini selalu tanya kalau di rumah, kalau tiba-tiba saya sedang di atas, ada tiba-tiba tertawa di bawah. Yang biasanya yang suka tertawa terbahak-bahak di rumah itu adalah istri saya Elsa dan juga Keisha. Apa saja mereka mudah tertawa. Saya suka kadang-kadang bersuka cita ya. Rumah kita dalam keadaan yang bukan saja Anda yang mengalami kesulitan, saya juga mengalami kesulitan. Bukan hanya Anda yang mengalami kesusahan, saya juga mengalami kesusahan. Tetapi ketika di rumah isinya adalah tertawa, yang paling mudah tertawa terus terang aja istri saya Elsa. Dan setelah itu Keisha. Kalau saya dengar mereka tertawa, buat saya adalah sorga kecil di bumi. Tetapi lebih daripada segalanya, tertawa itu menular. Tertawa itu menular. Saya ketika mendengar, walaupun nggak tahu ceritanya, istri di bawah dengan ngobrol sama Keisha di bawah, saya sedang ada di atas, nggak tahu ceritanya apa yang mereka tertawakan. Tapi ketika mereka tertawa, apa yang terjadi itu menular. Saya tersenyum sipu,
saya bisa menikmati, dan saya bergegas turun dan berkata, apa yang kalian tertawain? Mau dong tertawa seperti kalian tertawa. Dan ternyata ketika seseorang tertawa, kita bisa ditularkan dan kita pun ikut tertawa. Dan itu adalah instrumen Allah menyatakan sorga kecil di bumi, di rumah, di perkawinan, di keluarga kita. Anda jangan anggap remeh ketika Anda tertawa. Itu sebuah sukacita yang datang dari dalam. Bukan happy. Kalau happy itu dari luar ke dalam. Situasi yang membuat kita bersukacita, itu happy. Kita bukan sekedar happy, tetapi kita joy. Karena Tuhan yang tertawa bersemayam di sorga ada di dalam kehidupan kita. Seringkali kita dapati kalau di restoran, di mall, ada tulisan jam 2 sampai jam 4 happy hours. Kenapa happy hours? Karena ada minuman gratis. Beli 1, gratis 1. Tapi setelah jam 4:01, tidak lagi happy karena harus bayar. Itulah happy yang datang daripada dunia. Karena ada gratisan kita happy. Tetapi kalau joy, sesuatu yang dari dalam, tiba-tiba kita tertawa dan ternyata tertawa itu menular. Tetapi ada satu hal yang saya perhatikan soal tertawa. Ternyata tertawa itu adalah bahasa universal tanpa membedakan suku, ras, agama, dan bangsa. Siapa yang sepakat dengan saya? Walaupun dia sukunya apa? Maaf, saya sebut Jawa, Sunda, model tertawanya sama. Nggak ada tertawa bahasa Sunda, tertawa bahasa Batak, tertawa bahasa Tapanuli, tertawa bahasa Makassar, tertawa bahasa Bali. Tidak ada. Semua sama. Ya cekikikan, yang terbahak, ya terbahak. Saudaraku, bahasa daripada tertawa itu sama. Mungkin tiba-tiba terpikir sama seperti orang berkata haleluya. Mau orang Amerika berkata haleluya, orang Indonesia berkata haleluya, orang Batak berkata haleluya, orang Sunda berkata haleluya. Bahasanya sama, instrumennya sama, vokalnya sama. Begitupun juga dengan tertawa. Beberapa hari sebelum ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya coba Google. Ternyata tertawa itu banyak macamnya. Banyak macamnya. Ada yang tertawa biasa, mungkin ada yang tertawa malu. Mungkin ada yang tertawa sopan, sambil tersenyum, sambil melihat dan tertawa. Tapi juga ada yang cekikikan gitu. Itu mungkin cekikikan, tapi juga ada yang namanya laughter belly kalau nggak salah, yaitu tertawa dari dalam yang terbahak-bahak, yang berguling-guling sampai perut sakit. Itu adalah terbahak-bahak. Dan bukankah ketika Anda dengar khotbah ini pun mungkin Anda di rumah tersenyum dan juga ikut saya tertawa. Bukankah tertawa itu menular? Dan saya kalau ngelihat di televisi kah, di Instagram seseorang kah, saya suka memperhatikan bayi yang tertawa, yang terbahak. Buat kita nggak lucu, tapi dia lucunya luar biasa. Dia bisa ketawa terbahak-bahak. Tetapi jujurkah kita, ternyata semakin tua, kita semakin kehilangan kemampuan untuk tertawa. Padahal tertawa itu datang dari Tuhan, tertawa itu ilahi. Mungkin ada di antara Anda, Pak Pendeta, yang penting jangan tertawa sendiri. Menurut saya sampai batas tertentu, tidak apa-apa tertawa sendiri. Dalam batas tertentu tidak apa-apa tertawa sendiri. Kenapa? Karena saya sering tertawa sendiri. Saya jogging pagi, tiba-tiba saya ingat kejadian lucu, saya tertawa sendiri. Percayalah, saya tidak gila. Ketika saya sepedahan, saya ingat bagaimana Tuhan bekerja. Dulunya saya paniknya luar biasa, tapi Tuhan bekerja dengan sesuatu yang sederhana. Iya ya, saya mentertawakan keadaan. Betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat humoris. Dia punya banyak cara untuk membuat anak-anaknya tertawa. Tertawa adalah pemberian Tuhan menurut saya,
untuk mengaktifkan kesembuhan dari dalam. Karena Tuhan kita bekerja dari dalam keluar. Dan itu adalah pemberian dari Allah. Jadi kalau Anda walaupun dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan terhimpit sekalipun, kalau Anda punya alasan untuk tertawa, tertawalah. Itu berkat dari Tuhan. Dan itu ada satu kuasa yang bisa menyembuhkan dari dalam. Dan ternyata kekuatan tertawa sudah diakui oleh kedokteran. Saya sengaja membuat slide ini. Anda silakan foto. Silakan foto. Mungkin Anda berkata, yang penting Bapak Pendeta jangan tertawa sendiri. Menurut saya dalam batas tertentu tidak apa-apa tertawa sendiri. Tidak apa-apa. Saudara, nikmati saja. Nikmati saja. Kita berbeda dengan orang-orang yang di dunia. Mereka tertawa karena harus menerima sesuatu dari luar ke dalam. Tetapi kita orang-orang percaya, di dalam kita ada kekuatan. Dan ternyata manfaat tertawa secara medis sudah diakui, secara kedokteran sudah diakui, yaitu adalah apa? Untuk meningkatkan asupan oksigen jantung, paru-paru, bahkan otot. Ketika tertawa ada oksigen yang masuk, dan itu membuat seseorang menjadi lebih sehat. Dari satu hal, yaitu tertawa. Ternyata tertawa itu menaikkan hormon endorfin yang dilepaskan otak untuk kita menjadi lebih tenang. Ini kenapa lagi bunyi, bikin saya tertawa. Mengurangi rasa sakit, mengurangi rasa stres. Bukankah banyak orang yang stres hari ini? Kenapa? Karena mungkin sudah lama tidak tertawa. Tertawalah selama tertawa itu belum dilarang. Tertawalah selagi kita nggak bayar harus tertawa. Ternyata tertawa itu menaikkan hormon yang ada dalam otak kita untuk kita menjadi, otot kita menjadi lebih rileks. Bahkan ternyata kekebalan tubuh salah satunya dibangun karena tertawa, karena sukacita, karena joy, terbahak-bahak. Dan ternyata lebih daripada segalanya, tertawa memperbaiki suasana hati kita. Suasana hati duka, suasana hati sedih, suasana hati sakit, suasana hati galau, ternyata bisa diperbaiki dengan satu kata, tertawa. Saudaraku, mungkin Anda sekarang sedang ibadah dan kita sedang beribadah yang luar biasa. Saya tahu ada banyak di antara Anda diberkati. Kalau Anda mengikuti ibadah ini premier, jam 10 pagi on time, tadi bahkan jam 5 menit sebelum Anda premier, Anda sudah bergegas, sudah menyiapkan hati, sudah mengkhususkan. Saya tahu persis, suasananya sangat berbeda dibandingkan Anda yang menunda ibadah. Nanti aja sepedahan dulu, nanti aja jogging dulu, nanti aja dagang dulu. Ini banyak permintaan, ini banyak order. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka Tuhan akan tambahkan padamu rasa sukacita kita yang luar biasa, damai sejahtera yang luar biasa, karena semua datangnya dari Allah. Perhatikan Mazmur 126. Mazmur 126. Mazmur 126. Ketika saya baca dan saya persiapkan khotbah ini, saya bisik isi saya. Saya nggak pernah bisa lupa ketika itu tim daripada datang ke rumah. Dan saya tidak bisa lupa kenapa, karena mereka datang ke rumah untuk mewawancari saya dan keluarga. Ketika itu di rumah yang sekarang kami tinggal. Dan saya ingat bahwa kami tinggal di rumah ini sudah 18 tahun. Jadi tahun 2002, sekitar itulah. 2002, 18 tahun. Betul Kesia? Betul Boy? Betul Jos? Di ruangan ini ada mereka bertiga. Jadi ruangan ini gak kosong. Saya bukan ketemu sama kamera, saya selalu dibantu sama Joshua, dibantu sama Ibnu, dibantu sama Keisia. Dan betul 2002 kami pindah ke rumah yang sekarang. 2003
tim datang, dan ketika itu saya bersama dengan istri mempersiapkan pelayanan untuk pelayanan TV nasional ini. Kami ingat yang kami bagikan adalah Mazmur 126. Kita akan baca Mazmur 126, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Tapi isinya tidak seperti, menurut saya, tidak seperti perikopnya. Tetapi saya tidak membantah perikop, karena perikop ini sudah didoakan oleh ahli-ahli teologi daripada LAI. Saya setuju 1000%. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Mungkin Anda di antara Anda sekarang sedang menderita. Kesehatan Anda menderita, keuangan Anda menderita. Kita sepertinya walaupun ada pengharapan, sebentar vaksin ditemukan akhir tahun, akan diproduksi awal tahun, tapi dengan 260 juta rakyat Indonesia ternyata dibutuhkan 7 tahun kata para ahli untuk semuanya bebas daripada COVID. 7 tahun. Apalagi penduduk dunia yang 6 miliar. Saya nggak tahu, saya nggak mau pusing, saya nggak mau mikirin. Tapi di tengah-tengah penderitaan tetap ada pengharapan. Tetap ada pengharapan. Saya tidak akan khotbahkan sudah pengharapan, sudah beberapa kali dari minggu-minggu sebelumnya. Kita membahas lagi pengharapan. Tetapi ayat yang ke-1, nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Inilah yang kami bagikan 2003 kepada stasiun TV nasional ketika itu. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Kenapa penuh dengan tertawa? Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkata orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Keadaan kami tidak mungkin menurut ukuran manusia, masih banyak yang lebih baik, lebih banyak yang lebih kaya, yang lebih banyak, yang lebih hebat, yang lebih banyak yang lebih diberkati secara materi. Tetapi ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, Tuhan memulihkan perkawinan kami, ketika Tuhan memulihkan keluarga kami, dari mulut ini penuh dengan tertawa, sukacita luar biasa. Ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dan saya dapati dari Mazmur 126, ini nostalgia khotbah saya bersama dengan istri ketika pelayanan TV nasional 2003. Ketika itu kami baru saja tahun-tahun pertama, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi. Dan yang pertama, kenapa kita tertawa? Sesungguhnya Tuhan sudah pulihkan kita seutuhnya. Kita punya Yesus, kita punya anugerah, kita punya kasih karunia. Dan itu pemulihan yang tidak pernah kita bisa beli dengan apapun, dengan upaya apapun, dengan seminar apapun. Tapi semua datangnya dari Tuhan. Dan itulah yang membuat kita bisa tertawa terbahak-bahak. Kita tertawa bersukacita. Walaupun banyak orang semakin tua semakin sulit untuk tertawa, semakin tua semakin tidak punya kekuatan untuk tertawa. Tapi saya tahu pasti Anda di rumah hari ini punya alasan untuk tertawa bagaimana pemulihan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Dan pemulihannya bukan sebagian tapi seutuhnya. Alkitab berkata demikian. Yang kedua, kenapa kita bisa tertawa? Karena penyertaan Tuhan pada masa kesesakan. Kita bukan mentertawakan kesusahannya. Kita bukan bersyukur akan kesusahannya. Kita bukan bersukacita akan kesesakannya. Tapi kita punya Tuhan dalam kesesakan tetap menyertai. Itulah yang membuat kita tertawa, membuat kita tetap bersyukur. Bukan karena kita mensyukuri persoalannya, karena tidak seorang pun ingin punya persoalan. Kita bukan ingin mensyukuri kesesakannya, mensyukuri kesusahannya, mensyukuri kesesakannya. Bukan itu konteksnya. Perjanjian baru, Paulus berkata, kita dengan segala perkara mengucap syukurlah. Bukan kita syukuri
apa yang terjadi. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang bersemayam di sorga. Yang memperolok-olokkan kesusahan kita, memperolok-olokkan kesulitan kita. Dan dia menang di kayu salib. Itulah Raja yang diurapi dan Anda punya Tuhan yang tertawa dan bersemayam dan menang. Kenapa kita tertawa? Karena kita punya keselamatan kekal. Dijamin oleh anugerah, dijamin oleh kasih karunia. Alkitab berkata dalam kitab Yohanes bahwa tidak seorang pun yang dapat merebut engkau dari tanganku sendiri. Walaupun Anda ketika menggenggam tangan Tuhan lelah, menggenggam tangan Tuhan jenuh, menggenggam tangan Tuhan lunglai, tapi tangan Tuhan tidak pernah terlepas dari kehidupan kita. Dan itulah keselamatan kekal. Kecuali Anda sendiri yang melepaskan sepenuhnya anugerah kasih karunia Yesus dalam kehidupan Anda. Tetapi sepanjang Anda adalah Yesus, kita punya kekuatan untuk tertawa. Dan tertawa itu adalah anugerah instrumen sorga untuk kita bisa menikmati sorga di bumi. Bukankah Yesus berdoa, mengajari jemaatnya, mengajari murid-muridnya, dan itu menjadi jaminan dalam kehidupan kita, bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ternyata sorga bersemayam dan tertawa. Demikian juga Anda, kita punya kuasa dan kemampuan untuk tertawa di masa kesesakan sekalipun. Amin. Puji Tuhan, saya percaya Anda sangat diberkati hari ini. Saya begitu yakin ada sukacita yang tidak masuk akal. Anda di rumah, terutama Anda yang mengikuti ibadah premier, yang mengkhususkan beribadah kepada Allah, yang mendahulukan Tuhan lebih daripada segalanya. Saya begitu yakin Anda mendapatkan satu sukacita besar. Dan bagi Anda sekalipun yang nonton setelah jam premier, saya berdoa Tuhan tanpa batas memberkati Anda, Tuhan tanpa batas mengasihi Anda, Tuhan tanpa batas, yaitu membuat juga Anda ngalami sorga kecil di rumah kita masing-masing. Sorga kecil dalam perkawinan kita, sorga kecil dalam keluarga kita, sorga kecil dalam keuangan, kesehatan. Karena Dia ingin apa yang terjadi di sorga terjadi pada rumah Anda. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa. Tuhan anugerahkan sesuatu yang ilahi, yang sorgawi, yang tidak kami sangka dan kami tidak duga. Ternyata Sarah telah dibuat Tuhan tertawa. Karena di usia 91, Abraham usia 100 tahun, Ishak lahir. Dia berkata, akan banyak orang yang tertawa bersama dengan aku karena keajaiban yang kualami. Dan bagaimana penulis Mazmur berkata bahwa Tuhan bersemayam di sorga, memperolok-olokkan dunia dan tertawa. Dan semua kami pada saatnya terus Tuhan sertai dalam masa pandemi ini dengan mulut yang penuh tertawa. Bukan karena keadaan, bukan karena situasi, tapi karena kami punya Tuhan yang punya kedaulatan dan kemampuan untuk menyatakan dirinya, dan kami dibuat menang. Kami bersyukur untuk anugerah firman Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus. Amin. Senang sekali saya bisa bagikan kepada Anda satu tema yang tidak biasa, yaitu adalah tertawa. Dan kita dapati Alkitab berkata, biarlah semua orang tertawa, kata Sarah, karena apa yang Tuhan buat dahsyat dalam kehidupanku. Di usia 91 Sarah melahirkan anak. Dan ketika itu Abraham sudah berusia 100 tahun. Bahkan Mazmur berkata bahwa Tuhan tertawa di sorga. Dan kita punya cukup alasan sebetulnya, karena Tuhan kita, Tuhan yang bersuka cita, Tuhan yang senantiasa joy, itu ada dalam kehidupan kita. Dan biarlah hari-hari kita adalah hari-hari yang berbahagia bersama dengan Tuhan. Ada lagu lama, yuk sama-sama kita nyanyikan. Saya sangat diberkati oleh lagu ini, karena inilah kandungan daripada Roh Kudus, yaitu adalah sukacita.
Sama-sama kita sembah. Shada baba kana marada 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 kana. Shidi bibira bakana maya da 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 da. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shada rabakana mo ya da 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 bakana ma. Biarlah iblis tidak mencuri, iblis tidak mencuri semua yang baik, semua yang indah Kau sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk sama-sama kita deklarasikan, angkat tangan tinggi. Ku berbahagia, yakin teguh, Terima kasih. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Terima kasih. Ciptaan baru, Roh Kudus. Kita nyanyikan dari awal. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, Ciptaan baru, Roh Kudus. mari sama-sama kita taruh tangan kiri dada, deklarasikan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dengan tersenyum kita nyanyikan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
puji Yesus selamanya. Hamba percaya dari sejak ibadah ini dimulai, ada terobosan demi terobosan terjadi. Ada belenggu-belenggu duka cita, belenggu kekhawatiran, belenggu ketakutan, belenggu kegelisahan, belenggu merasa tidak pasti dipatahkan, dihancurkan karena ada sukacita yang datang daripada Allah. Karena kami tahu di sorga Allah bersemayam dengan tertawa karena memperolok-olokkan kekalahan setan, kekalahan iblis. Kami mau bersukacita senantiasa Tuhan, karena kami punya banyak alasan untuk bersuka cita karena kekuatan kedaulatan Allah ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini, hari yang hebat, hari yang spesial dengan pewahyuan yang spesial yang memerdekakan kami. Kami bersyukur, sama-sama yang bersyukur, sama-sama yang bersuka cita kita katakan amin. Inilah saatnya kita dengan tertawa kita akan menabur, dengan tertawa kita akan memberi, karena dengan hati yang penuh sukacita saya begitu yakin Allah berkenan dengan persembahan kita, Allah berkenan dengan persepuluhan kita, Allah berkenan dengan apa yang bisa kita berikan karena sesungguhnya Tuhan yang terlebih dahulu memberkati kita. Berkat-Mu atas jemaat-Mu yang tidak menunda-nunda untuk menabur, dan kami percaya firman-Mu berkata kami akan menuai dengan sorak-sorai. Kami bersyukur. Amin. Saudara, kita terus ikuti ibadah kita karena ada Voice of Pentecost yang saya yakin ada pesan khusus yang juga memberkati kita. Ikuti ibadah ini sampai akhir. Amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami.
Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Satu akhir yang luar biasa dari ibadah ini, kita akan kembali menyanyikan lagu dengan judul yang spesifik, yaitu adalah Tertawa. Saya tidak bisa lupa lagu ini 7 kali kebaktian kita nyanyikan bersama-sama di ibadah terakhir offline 15 Maret 2020 dan semua bersuka cita. Yuk sama-sama jemaat Tuhan yang mungkin sudah mau ke dapur, mau ke toilet, mau kemanapun, kembali lagi ikuti ibadah ini sampai akhir. Kita bangkit berdiri dan kita kembali akan nyanyikan satu pujian, yaitu adalah Tertawa. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Mari bersama katakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Nyanyikan. La 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 la, la 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 la, la la, haleluya. La 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 la, la 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 la, la la. Sekali lagi ya dari depan. Biar sukacita ada di rumah-rumah, karena kasih Tuhan mempesona kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam
memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir dari hatiku, mengalir pujian bagi-Mu. Oh, sukacita Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. La 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 la, la 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 la, la la, haleluya. La 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 la, la 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 la, la la. Roh-Mu hadir di sini. Semua yang di rumah kita bersuka cita, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Luar biasa Tuhan kita. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus memateraikan kami dengan tertawamu mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Ketika Engkau jemput kami di mana permai, kami kedapatan sedang tertawa bersama dengan Tuhan. Amin.